Selamat datang dalam video presentasi prototipe alat penghitung embodied carbon untuk bangunan konstruksi berkelanjutan. Proyek ini dikembangkan oleh tim dari jurusan Teknik Sipil Universitas Bina Nusantara yang terdiri dari Julia Stuti, Adeliana Taatmaja, dan Riza Suwondo. Melalui inovasi ini, kami ingin memperkenalkan alat yang dapat menghitung embodied carbon dalam konstruksi bangunan secara cepat dan akurat. Seperti yang kita ketahui bersama, dampak perubahan iklim kini semakin nyata. Banjir, kekeringan, dan kebakaran dengan intensitas yang belum pernah kita saksikan sebelumnya, kini sering terjadi. Hal ini mengancam ekosistem dan kehidupan kita sehari-hari. Salah satu penyebab utama adalah peningkatan emisi gas rumah kaca yang berlebihan. Sektor bangunan dan konstruksi berkontribusi hampir 40% dari total emisi gas rumah kaca secara global. Oleh karena itu, kita memerlukan solusi inovatif yang mampu menekan emisi dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan. Proses pengembangan prototipe ini dimulai dengan penelitian yang mendalam untuk memahami kebutuhan dalam menghitung emisi karbon pada proyek konstruksi. Langkah pertama meliputi analisis dan pemilihan data serta parameter penting yang akan menjadi dasar perhitungan embodied carbon. Selama pengembangan, kami juga melakukan diskusi dengan berbagai stakeholder, baik dari kalangan akademisi maupun industri. Melalui diskusi ini, kami memperoleh wawasan mengenai tantangan dan kebutuhan yang dihadapi sektor konstruksi dalam upaya pengurangan emisi karbon. Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami emisi karbon dalam bidang konstruksi. Sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan konsep embodied carbon dan dampaknya terhadap lingkungan, serta mendorong para profesional di industri untuk mulai mengadopsi metode perhitungan yang lebih berkelanjutan. Setelah menetapkan parameter dasar, kami mengembangkan formula yang dapat menghitung total emisi embodied carbon berdasarkan data input pengguna. Prototipe awal dikembangkan dalam bentuk lembar kerja Excel sebagai platform dasar untuk uji coba dan validasi fungsi alat. Dalam tahap ini, kami melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa perhitungan berjalan sesuai dengan ekspektasi dan dapat diandalkan dalam berbagai skenario proyek konstruksi. Hasil akhir yang diharapkan adalah prototipe alat penghitung embodied carbon yang praktis, fleksibel, dan siap diuji lebih lanjut dalam skala proyek yang lebih besar. Mari kita telusuri fitur-fitur utama dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menggunakan alat penghitung embodied carbon ini. Pertama, pada halaman utama, kita akan melihat pengenalan singkat mengenai embodied carbon dan pentingnya dalam mendukung konstruksi berkelanjutan. Untuk memulai, klik tombol Embodied Carbon Estimator. Tombol ini akan mengarahkan ke halaman input utama, di mana kita dapat memasukkan material yang ingin kita hitung. Alat ini mencakup emisi embodied carbon baik pada tahap produksi maupun konstruksi. Saat kita scroll ke bawah, kita akan menemukan tabel tempat kita dapat mengisi detail proyek, seperti kuantiti setiap material, jarak transportasi, dan tingkat limbah untuk masing-masing material. Hasil perhitungan akan ditampilkan di tabel bagian atas. Kita akan dapat melihat total embodied carbon untuk tahap produksi pada modul A1-A3, transportasi pada modul A4, dan proses konstruksi pada modul A5. Selain itu, kita dapat melihat total embodied carbon dari modul A1 hingga A5. Kita juga dapat memasukkan total area proyek untuk menghitung densitas embodied carbon, yaitu total embodied carbon per meter persegi. Itulah langkah-langkah dalam menggunakan alat penghitung embodied carbon. Dengan mengikuti panduan ini, kita dapat memperkirakan embodied carbon dari proyek konstruksi. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi mengenai prototipe alat penghitung embodied carbon untuk konstruksi berkelanjutan. Melalui inovasi ini, kami berharap dapat memberikan solusi praktis bagi para pelaku industri konstruksi untuk lebih memahami dan menekan emisi karbon. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pengembangan alat ini, terutama kepada DRTPM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami berharap inovasi ini dapat terus berkembang dan menjadi bagian integral dari praktik konstruksi yang lebih bertanggung jawab di masa depan.